Baik, selamat datang di channel Kunci Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan, yaitu menentukan rumus dari suatu barisan bilangan. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penemu bilangan, yaitu Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, yang lebih dikenal sebagai sebutan Fibonacci, yaitu seorang matematikawan Itali yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus UN dari suatu pola bilangan. Ini merupakan rumus dari menentukan suatu pola bilangan, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dengan keterangan, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda tiap-tiap suku, dan N adalah bilangan bulat. Lanjut, kita ke contoh yang pertama. Jika diketahui pola bilangan sebagai berikut, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya, tentukan persamaan atau rumus UN dari suatu barisan bilangan di atas. Nah, di sini kita tentukan dulu suku pertamanya, yaitu 4. Kemudian beda tiap sukunya 3 ya, jadi beda suku antara di sini ke sini itu ada plus 3 ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ketika sudah diketahui A dan B nya, sekarang kita cari rumus UN pakai rumus UN yang tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Di sini kita ganti A nya dengan 4, B nya dengan 3. Nah, kemudian selesaikan dulu di bagian ini ya. Jadi 3-nya masuk dikalikan 6, kemudian 3-nya dikalikan dengan 1. Jadi UN dan 4-nya tulis lagi, 3 kali N, 3N dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena 3 kali min 1 min 3. Jadi rumusnya UN sama dengan 3N plus 1. Seperti ini ya. Nah, oke, lanjut. Gimana kalau contoh yang kedua? Ya, jika diketahui pola bilangan sebagai berikut. 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10. Nah, ini kalau kita hitung manual kan lama ya. Ini bisa menggunakan rumus yang tadi kita telah cari untuk menentukan suku ke 10. Itu dengan rumus UN sama dengan 3N plus 1 dengan mengganti N ya dengan 10 ya. Jadi U10 sama dengan 3 dikali 10 tambah 1. Ya, selesaikan 3 kali 10-nya yaitu 30. Satunya tulis lagi dan U10. Kemudian 30-nya ditambah 1 jadi U10 adalah 31. Jadi untuk suku ke-10 adalah 31. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu diketahui barisan aritmatika memiliki suku ketiga 41 dan suku ke-6 65. Maka suku ke-7 adalah, ya, penyelesaiannya kita cari tahu dulu yang diketahui U3 yaitu 41 dan suku ke-6 65. Yang ditanyakan suku ke-7. Langsung. Nah, kita cari tahu dulu ya suku ke-7 dengan menggunakan rumus UN, yaitu AN, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Masukkan ya, N-nya ganti 7, U7 sama dengan A ditambah dalam kurung 7 kurangi 1 kali B. Di sini 7 kurang 1, 6, jadi rumusnya adalah ini ya, rumus suku ke-7, yaitu A ditambah 6B. Nah, di sini karena kita belum tahu A sama B-nya, kita cari tahu dengan sistem substitusi, yaitu melalui ini ya, suku-suku yang diketahui, suku ketiga dan suku ke-6, kita cari persamaannya atau rumusnya menggunakan rumus UN. Ya, ini rumus UN. Ya, kita cari dulu dari suku ketiga, kira-kira persamaannya dapat bagaimana? Ya, suku ketiga sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1B. Ya, dari rumus ini N-nya ganti 3, maka jadi persamaan U3 sama dengan A tambah 2B, dan U3-nya kita ganti 41. Jadi persamaan pertama dapat A ditambah 2B sama dengan 41. Ini kita balik ya. Ya, sama saja nilainya. Nah, kemudian suku ke-6 yaitu sama seperti suku ketiga, ganti N-nya dengan 6, kemudian disederhanakan atau dikurangi ya di bagian dalam kurung. Jadi rumusnya U6 sama dengan A ditambah 5B, atau kalau kita ganti U6-nya jadi 65, atau dibalik jadi persamaan seperti ini. Jadi persamaan 2 dapat A ditambah 5B sama dengan 65. Nah, nanti dua persamaan ini kita substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai A dan juga B-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ya. Jadi persamaan 1 tadi A plus 2B sama dengan 41.
Dan yang kedua A ditambah 5B sama dengan 65. Nah, di sini kita kurangi. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan salah satunya dulu ya. Jadi kita pengen cari salah satu, otomatis satunya juga harus hilang. A dikurangi A, ini kita habis ya, 0. Sisa 2B dikurangi 5B. 2 kurangi 5 min 3, B-nya tetap ikutnya. Ini aljabar ya, pengurangan aljabar. Kemudian 41 dikurangi 65 sama dengan min 24. Kemudian ini karena di perkalian ya, min 3 kali B perkalian, dia pindah ruas karena kita cuma nyari nilai B. Min 24 dibagi min 3, dari perkalian jadi pembagian. Nah, negatif bagi negatif positif, 24 bagi 3 8. Jadi B nya dapat 8. Setelah dapat B, baru kita cari cara untuk nilai A dengan eliminasi. Ambil salah satu persamaan ya, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Di sini Bapak pakai persamaan 1, jadi A plus 2B sama dengan 41, dengan B kita ganti dengan nilai 8. Jadi A ditambah 2 kali 8 sama dengan 41. Ya, 2 kali 8 adalah 16 ya. Jadi A tambah 16 sama dengan 41. Kemudian 16-nya pindah ya, karena kita cari nilai A dari positif menjadi negatif. Jadi A sama dengan 41 kurangi 16, yaitu A sama dengan 35. Nah, sudah ketemu A dan juga B-nya. Nah, sekarang kita ke menentukan suku ke-7 ya. Tadi ya rumus suku ke-7 yang sudah kita cari, kita tulis lagi. Nah, kemudian masukkan nilai A dan B yang sudah dicari, yaitu 35 dan 8. Jadi suku ke-7 35 tambah 6 dikali 8. Selesaikan dulu perkalian. Ya, jadi 35 tambah 6 kali 8 48. 35 tambah 48 adalah 83. Nah, jadi suku ke-7 adalah 83. Seperti itu ya. Jadi cara menggunakan rumusnya. Oke, selanjutnya kita ke menentukan jumlah dari suku-suku suatu barisan bilangan atau dengan simbol SN ya. Nah, di sini SN ada dua rumus ya, sebenarnya sama, ini cuma dijabarkan. Mulai dari SN sama dengan N bagi 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UN ini rumus UN yang tadi ya, bisa juga, atau kalian bisa dijabarkan, bisa lagi di lebih singkat ya. Jadi SN sama dengan N bagi 2, 2A plus dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Nah, ini pemecahan dari UN ya. Ya, biasanya saya pakai yang ini. Kenapa? Karena dia lebih detail ya. Jadinya kita kan kalau UN ribet ya, harus UN dulu baru SN. Tapi kalau ini bisa langsung semuanya. Nah, keterangannya nggak beda jauh sama UN. Ya, di sini SN hanya beda di SN ya, karena ditanyakannya SN yaitu jumlah suku ke N. Sementara A, B, dan N-nya sama ya. A suku pertama, B beda tiap-tiap suku, dan N bilangan yang mau kita cari atau bilangan bulat. Oke, kita udah pertama, yaitu jika diketahui pola bilangan sebagai berikut ya, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Nah, tentukan jumlah suku ke N atau SN yang pertama. Yang kedua, jumlah 100 suku pertama atau S100. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu ya. Diketahui ada A, ini suku pertama 4, kemudian B, tiap bedanya ini 3 ya, ini 3, ini juga 3 ya, jadi otomatis B-nya 3. Nah, kemudian ditanyakan adalah SN ya, atau jumlah suku ke N, dan S100. Nah, di sini selanjutnya kita akan cari. Nah, jumlah suku ke N atau SN tadi kita sudah dapat rumusnya ya. Rumusnya ini SN sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Ya, nah di sini kita langsung masukkan saja A dan B-nya yang sudah diketahui tadi, yaitu 4 dan juga 3. Nah, selesai. Kalau sudah, ininya ditulis lagi SN, ini tulis lagi, ininya tulis lagi, kemudian 2 kali 4 8 ditambah tulis lagi N kurangi 1, ini nanti 3-nya masuk. 3-nya dikali N dan 3-nya dikali min 1 ya. 3 kali N 3N, 3 kali min 1 min 3. Nah, kalau sudah terus lagi yang ini, kemudian dalam kurung ini kita selesaikan. 3N tetap 3N karena tidak ada bisa dijumlahkan ya, 3N doang. Habis itu 8 dikurangi 3 sama dengan positif 5. Jadi jumlah suku ke N adalah SN sama dengan N dibagi 2 kali 3N tambah 5. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, yang kedua jumlah 100 suku pertama atau S100. Nah, di sini kita tadi dapat SN-nya ya, rumus SN dari barisan bilangan yang sudah kita cari. Kemudian tinggal kita ganti N-nya dengan 100.
Ya, S100, kemudian 100 dibagi 2, 3 kali 100 ditambah 5. Nah, ini boleh diselesaikan ya satu-satu ya. Misalkan S100-nya tulis dulu, kemudian 100 bagi 2-nya 50. Kemudian 3 kali 100, 300 ditambah 5. Nah, kalau sudah turun lagi ke bawah, S100 sama dengan 50-nya tulis lagi. Ini dikali ya, titik itu dikali 300 tambah 5, 305. Jadi 50 kali 305. Nah, jadi suku 100 adalah 15.250 ya. Ribu ini banyak sekali ya. Jadi jumlah 100 pertama adalah 15.250. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk jumlah suku itu bisa digunakan dengan rumus ini. Jadi lebih gampang, kalian nggak perlu hitung manual ya dari pertama sampai 100. Jadi bisa menggunakan rumus SN. Nah, oke. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua, jika diketahui jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah 312 dengan suku ketiga atau U3 adalah 24 dan suku kelima adalah 44. Maka nilai n-nya adalah, di sini kita cari dulu yang diketahuinya, ada SN, ada suku ketiga, ada suku kelima. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah n yang memenuhi. N yang memenuhi itu mana? Ini. SN. Nah, SN itu S-nya berapa kira-kira? Jumlah sukunya itu berapa? Nah, langkah yang pertama, tentukan dulu nilai A dan B. Dan ini hampir mirip dengan mencari tadi ya, suku. Jadi mencari suku keberapa, tapi barisannya tidak diketahui ya. Yang tadi yang contoh kedua ya. Nah, di sini kita pakai substitusi dan eliminasi. Ya, pakai rumus UN. Kenapa pakai rumus UN? Karena kita pengen cari nilai A dan B-nya. Gitu. Nah, oke. Kita masukin dulu ya. Untuk suku ketiga, itu rumusnya jadi A plus 2B sama dengan 24. Ini persamaan 1 nih. Nah, ini persamaan 1. Tapi dari mana A plus 2B? Karena kan nilainya kan N-nya ganti 3 ya. Jadi tinggal 3 kurangi 1, otomatis ini 2B. Kemudian kalau yang 5 juga sama. Jadi A plus 4B. Kenapa A plus 4B? Karena dia N-nya diganti sama 5. Jadi 5 kurang 1. Kemudian 24 sama 44 ini hasil dari suku ketiga. Suku ketiga hasilnya 24, suku kelima 44. Gitu. Nah, oke, lanjut. Setelah sudah dapat persamaan 1 dan 2, kita substitusikan ya, hampir sama kayak tadi. Jadi kita cari nilai dulu salah satunya, cari nilai B. A-nya dikurangi, nomor otomatis A dikurangi A habis. Kemudian 2B dikurangi 4B min 2B. Kemudian 24 dikurangi 44 min 20. Karena kita nyari nilai B-nya, otomatis min 2-nya pindah karena ini perkalian ya. Min 2B ini otomatis jadi pembagian. Min 20 bagi min 2, negatif bagi negatif, hasilnya positif. 20 bagi 2, 10. Nah, kalau sudah tahu B-nya, sekarang kita cari nilai A-nya melalui eliminasi. Ambil salah satu ya, boleh persamaan 1 atau 2, di sini pakai persamaan 1. A plus 2B sama dengan 24, B-nya ganti 10. Seperti ini. Jadi A ditambah 2 kali 10 sama dengan 24. 2 kali 10, 20. A ditambah 20 sama dengan 24. Cari nilai A, kita pindah ruaskan plus 20-nya. Jadi pindah ke sini. Ya, jadi A-nya tulis sama dengan 24. Karena dia positif jadi negatif. Nah, otomatis A sama dengan 24 kurangi 20 sama dengan 4. Nah, kalau sudah tahu A-nya 4, B-nya 10, langsung kita ke langkah yang selanjutnya. Ini langkah yang kedua, itu memasukkan nilai A dan B ke rumus SN. Ya, rumus SN yang sudah kita jelaskan tadi di awal ya. Ini SN sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Nah, ini kita masukkan A, B ya, A-nya 4, B-nya 10, kemudian SN atau jumlahnya ya tadi di awal soal sudah 312. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita masukkan ya sini seperti ini. Nah, kita selesaikan satu persatu. Ya, boleh ini ya, karena di sini N dibagi 2, N bagi 2 ini kita pindah ruas nih, 2-nya pindah ruas ke kiri. Jadi seperti ini. Jadi 312 dikali 2 ya sama dengan N-nya sendiri. Kenapa? Karena 2-nya pindah ya, jadi pembagian di sini jadi berkalian. Kemudian 2 kali 4 8. Kemudian 10 ini masuk 10 kali 6 dan 10 kali min 1. 10 kali 6 10N. 10 kali min 1 min 10. Nah, kalau sudah seperti ini, selesaikan lagi ya sebelah kiri ya. 312 kali 2 jadi 624. Kemudian N-nya tulis lagi. Ini selesaikan 8 min 10. 10N kita temannya tulis lagi. 8 dikurangi 10 min 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, N-nya masuk. N-nya masuk
Ya, jadi N dikali 10N, N-nya dikali min 2. Jadi 624 sama dengan 10N. Nah, ini pangkat ya, pangkat 2, 10N pangkat 2 dikurangi 2N. Nah, hasil dari ini ya, 10N kali N, 10N pangkat 2, min 2 kali N, min 2N. Atau ini Bapak sederhanakan dengan cara 624 pindah. Jadi pindah biar supaya dia sama dengan 0. Jadi 10N kuadrat tulis min 2N, kemudian min 624 di sebelah sini. Ini jadi sama dengan 0. Ini pindah ruas biar supaya ada sama dengan 0 nih. Nah, selanjutnya ini Bapak mau sederhanakan dengan cara dibagi 2 semuanya. Yang dibagi 2 ini pangkat tidak dibagi 2 ya, ini pangkat di atas ya sebenarnya ya. Jangan pangkat 2 ini sini. 10, jadi yang dibagi 2 hanya koefisiennya saja gitu. 10 dibagi 2 dengan 5. Kemudian min 2 dibagi 2 min 1 atau min N ya, min 1 tidak perlu ditulis ini. Kemudian min 624 bagi 2 itu 312. Nah, dari persamaan ini Bapak bikin jadi 2 faktor ya, memfaktorkan persamaan. Nah, dari persamaan itu jadi 5N min 39 dikali N min 8 ya, atau N kurangi 8 dan dibentukkan faktor. Nah, dari sini kita dapat nilai N ada 2 ya. Ini bukan maka nilai N ada 2, yaitu N yang pertama 5N kurangi 39 sama dengan 0. Dapat dari mana Pak? Dari sini. Ini persamaan 1, ini N1, ini N2. Ya. Nah, N1-nya di sini 5N min 39 kok sama dengan 0 Pak? Karena kita pengen cari nilai N-nya, otomatis ini semua sama dengan 0. Ya, jadi bentuknya kan gini tadinya nih. Nah, sama dengan 0 ya. Kalau dia pindah kan bagian semua yang dibagi 0 kan habis ya. Makanya kalau diambil 1 ininya hilang, kalau diambil ini juga hilang. Jadi 5N kurangi 39 sama dengan 0. 39 pindah dari negatif jadi positif. Kemudian 5N karena perkalian jadi pembagian. Jadi N sama dengan 39 per 5. Sekarang untuk nilai N yang kedua, yaitu yang ini ya, N kurangi 8 sama dengan 0. Min 8-nya pindah dari negatif ke positif. Jadi N sama dengan 8. Nah, dari dua nilai ini yang paling memenuhi ini, kenapa? Karena suku itu tidak berkoma ya. Suku itu tidak koma. Nah, jadinya sudah kelas. Kemarin 39 koma ini kan hasilnya koma ya. Jadi pakai 8. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 8. Nah, ini bisa dibuktikan dengan kamu masukkan nilai 8 ini ke dalam rumus SN ya. Jadi N-nya diganti 8, kemudian A-nya diganti 4, B-nya ganti 10. Nanti akan ketemu nilainya 312. Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bila ya taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.